Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setiap amalan yang kita kerjakan di dunia ini, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sedikitpun amal yang terlewat atau luput dari perhitungan Allah Azza wa Jalla walau hanya sebesar biji sawi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Setiap manusia sudah tentu menginginkan amal baik yang lebih banyak, agar mendapatkan pahala dan kenikmatan surga di akhirat kelak. Banyak amal kebaikan yang mudah dilakukan yang mempunyai timbangan pahala yang berat. Namun dari semua itu, ternyata ada amal yang sungguh berat kita kerjakan sebagai umat Islam menurut Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Apakah amalan itu? Berikut penjelasannya. 1. Memberi maaf orang lain. Ketika kita berbuat salah, sudah barang tentu kita akan meminta maaf kepada orang tersebut, bahkan mudah dilakukan. Namun, sebaliknya ketika orang lain berbuat salah atau menyakiti kita, justru sangat berat bagi kita untuk melakukannya. Hawa nafsu yang tidak dapat terkendali menjadi sebab menimbulkan penyakit hati seperti marah, dengki ataupun dendam. Ketika kita dapat memberikan maaf dan memperbaiki hubungan dengan orang yang menyakiti perasaan kita, maka hati kita akan menjadi tentram dan Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran berupa pahala dan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin membuatnya mulia. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk rendah hati karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. 2. Sedekah di saat sulit. Orang kaya itu sudah biasa dan mudah mengeluarkan harta untuk disedekahkan. Namun bagaimana jadinya jika kita dalam kondisi sempit dan kesulitan ekonomi? Ketika kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi, biasanya akan merasakan berat untuk mengeluarkan sedekah. Tak sedikit orang yang sulit ekonomi, berpikir untuk apa kita memberi sedekah ke orang lain, sedangkan kita mungkin butuh sedekah dari orang lain juga. Padahal bisa jadi dengan memberi sedekah saat kondisi susah dengan ikhlas, maka insya Allah akan diberikan kemudahan jalan keluar dan rezeki yang berlimpah serta mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat disertai pelit, sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si fulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1419 dan Muslim nomor 1032. Orang yang senantiasa bersedekah tanpa memikirkan apapun keadaannya, sedang berkecukupan atau kesusahan, ia tetap menjadi orang yang istimewa bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan bersedekah, akan meredam sifat sombong yang dimiliki, dan sebagai bukti cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 3. Waro, saat sendiri. Waro adalah meninggalkan setiap perkara yang haram dan syubhat yang masih samar, serta meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Meninggalkan hal-hal yang haram saat sendirian tentu lebih berat.
jika kita sedang dalam keadaan sendiri, maka cenderung untuk melakukan larangan tersebut semakin besar, karena kita merasa bahwa tidak ada orang lain yang mengawasi. Ada orang yang tampak mulia tetapi bermaksiat dalam kesendiriannya. Jika kita mampu waro, dalam keadaan apapun juga, maka kita akan digolongkan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang waro, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4217. 4. Mengatakan kebenaran kepada orang yang ditakuti. Sebagai muslim, kita harus dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya menyampaikan kebenaran. Hal ini menjadi lebih berat kita lakukan, ketika kita menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti yang berbuat maksiat atau dosa. Mengapa demikian? Ya, karena resikonya lebih tinggi, mungkin akan kehilangan nyawa atau dizolimi, dibandingkan menyampaikan kebenaran di hadapan orang umum. Padahal kita diperintahkan untuk selalu berkata benar baik kepada siapapun termasuk kepada penguasa zolim sekalipun. Hal ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam saat menyampaikan dakwah kebenaran kepada Raja Fir'aun. Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam menyampaikan kebenaran dengan perkataan yang lemah lembut, qaulan layyinan, bukan dengan menjelek-jelekannya di depan umum. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang artinya, "Pergilah kalian berdua kepada Firaun karena ia telah melampaui batas. Lalu katakanlah untuknya kalimat yang lemah lembut agar ia ingat dan takut." Quran Surah Toha ayat 43-44. Hal ini pun disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakan yang benar sekalipun itu pahit." Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 2041. Bahkan menyampaikan kebenaran juga dianggap sebagai jalan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis lainnya yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran, berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4344, Tirmidzi nomor 2174, dan Ibnu Majah nomor 4011. Demikianlah amalan berat yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam, yang jikalau kita dapat mengerjakannya, maka akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Semoga kita dianugerahi ketawakalan dalam menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan mensyukuri segala ketetapannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.